Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukronillah. Amma ba'du. Nama saya Adinul Husnul, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yakni pada mata kuliah baiklah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan oleh Bapak dosen, terutama di mata kuliah. Berdasarkan tujuan dan rujukan, filsafat Islam berkembang dari pandangan hidup Islam sendiri, bukan dari filsafat yang copy paste dari Yunani. Nah, kenapa ini dimaksudkan? Dalam sejarah tersendiri, filsafat Islam dimaksudkan adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam sendiri. Nah, memang filsafat Islam ini adalah berpikir bebas, radikal, yang berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keberpihakan atau komitmen kepada keselamatan dan kedamaian. Nah, ada pendapat yang mengatakan mengenai sejarah dari Yunani, dari filsafat ini tersebut. Jadi pertama kali filsafat Yunani dikenal, namun lalu pindah ke Mesir dan ke ke Suryani dan akhirnya sampai ke Arab. Nah, dari segi pemikiran Arab ini memang dari segi filsafatnya sudah muncul, memang sudah lama muncul, namun belum di pandangan orang masih belum terlalu condong kepada hal mengenai filsafat. Pada intinya dapat kita simpulkan bahwa filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan alam, semesta, dan manusia, namun berdasar dan bersandar kepada Al-Quran dan hadis, yakni pada ajaran-ajaran Islam. Baik, untuk soal selanjutnya, saya akan menjawab soal selanjutnya, yakni tentang dalam perspektif pandangan hidup mengenai epistemologi Islam berbeda dengan epistemologi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai epistemologi Islam, yakni pada intinya epistemologi Islam ini didasarkan kepada dalam kajian kajian metafisika. Nah, sumbernya jadi tertuju kepada sumber wahyu, akal, sehat, panca indera, dan intuisi, dan lebih condong pendekatannya bersifat tauhid. Nah, jadi pada intinya di epistemologi Islam ini ketauhidan. Nah, dalam objek fisik dan sekaligus metafisik, ilmu syarat dengan ilmu atau nilai, suatu value atau bahasanya dalam kalimat itu, validitas kebenaran konteksnya, data dan fakta yang diselaraskan dengan teks wahyu. Jadi pada intinya bersumber dan kembalinya kepada wahyu. Nah, ini berorientasikan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Berbeda halnya dengan epistemologi Barat, ini didasarkan kepada praduga, bahasanya seperti itu, dan sumbernya hanya akal, rasio, dan data fakta empiris. Nah, pendekatannya bersifat dikotomi. Nah, objek fisiknya, observable-nya, dan penalaran. Nah, ilmu di sini ini memakai ilmu bebas nilai, free value. Nah, validitas kebenarannya hanya tertumpu kepada rasio dan empiris dan berorientasi kepada dunia semata. Di akhiratnya dalam Barat ini tidak dipergunakan. Mungkin itu saja saya yang menjawab dari soal yang kedua yang diberikan oleh. Oke, baik, untuk yang bagian ketiga, yakni para orientalis sedemikian rupa mencari argumen bahwa mengatakan bahwa filsafat Islam ini merupakan copy paste dari Yunani. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan jadi para orientalis ini menganggap konsep-konsep dan sistem pemikiran dalam Islam adalah berasal dari dan mendominasi oleh filsafat Yunani. Oleh karena itu tidak heran
jika dengan tegas menyerangkan dengan tegas Islam dilacak dan di bidang-bidang tertentu mengenai filsafat Islam ini masih dicari kebenarannya. Dalam hal ini ya, asumsi bahwa pemikiran Islam tersendiri telah didominasi oleh pemikiran Yunani, bahwa implikasi bahwa tidak ada pemikiran Islam yang seperti itu. Nah, jika asumsi ini benar, sudah tentu unsur-unsur penting dalam Islam, terutama dalam segi ketauhidan, konsep Tuhan, konsep penciptaan, konsep alam semesta dan sebagainya, yang secara diametris berseberangan dengan Yunani. Nah, ini berhubungan dengan pandangan hidup Islam tersendiri. Nah, tentu tidak wujud dalam pemikiran Islam. Malahan jika benar bahwa konsep dan sistematis filsafat Yunani ini lebih dominan, Islam itu tidak akan maju pada masanya. Nah, terutama pada masa dulu Islam itu sangat maju dan lebih mendominasi di dunia. Nah, hal ini dikarenakan filsafatnya lebih kuat. Nah, kronologi yang mereka ungkapkan bahwa filsafat Islam lahir dari penetrasi orang asing, termasuklah Yunani, ke dalam pikiran Islam hanya bisa diterima dalam kasus lahirnya, yakni falsafah dalam Islam. Namun, untuk munculnya filsafat Islam secara umum, hal itu justru merupakan penafiatan kenyataan bahwa sebelum bersentuhan dengan Yunani, dalam pikiran Islam telah terdapat elemen-elemen filsafat. Nah, baiklah, mungkin dari 3 topik materi tadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan kemampuan saya sendiri. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Bapak selaku pengampu mata kuliah filsafat Islam pada kelas IAT 3A. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.